Jadi Jadi, oke, sebelumnya saya sedikit kita sharing-sharing aja di sini ya. Sudah saya sering jelaskan bahwasannya investasi itu harus yang betul-betul aman. Pertama tuh, kalau udah ngerasa aman, berarti kita udah ngerasa nyaman. Karena apa? Karena dari segi keamanan ini kita tidak takut untuk aset kita itu dibegal atau digondol di tengah perjalanan di saat kita investasi. Itu yang paling utama. Nah, aman, terus udah ngerasa nyaman. Itu yang ketiga itu fleksibel. Fleksibel itu seperti apa? Contohnya fleksibel itu, contohnya kayak kita ibaratnya investasi sekarang, terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, apakah aset kita itu bisa ditarik, apa enggak? Nah, itu fleksibel itu namanya. Nah, itu pastinya kalau untuk di yang full blockchain system itu tidak ada yang namanya aturan. Kayak contoh, saya kasih tahu sedikit contoh. Ada proyek-proyek di luar sana ketika kita klaim reward saat ini, klaim hasil dari stakingnya, itu klaim hari ini keluarnya itu atau cairnya itu 28 hari ke depan. Jadi nggak langsung liquid, ibaratnya itu ada jeda waktunya dulu gitu loh. Eh untuk pengambilannya itu contoh sekarang di tanggal berapa? Tanggal 8 ya, tanggal 8 Desember itu pengambilan. Nah, nanti untuk baru bisa cair ke apa ya namanya? Ke akun market atau kayak Indodax atau misalkan toko kripto atau kita mainnya pakai Binance atau pakai market yang lain lah ibaratnya atau ke Pintu itu bisa pencairannya itu di tanggal 6 Januari atau tanggal 5 Januari. Seperti itu mekanismenya. Nah, coba itu berarti pada kalau kalau saya katakan itu berarti pada intinya adalah sistem seperti itu adalah sistem yang masih menggunakan pihak ketiga. Kenapa demikian pihak ketiga? Karena kan untuk pengasesan pengambilan dananya itu ada jeda waktu, ada jangka waktu gitu loh yang ditentukan. Nah, itu berarti bukan yang namanya full blockchain system. Nah, itu dari segi keamanannya itu masih diragukan. Kenapa demikian? Ya berarti liquidity-nya bisa ditarik atau bisa digondol kapanpun gitu loh. Dan udah gitu kan bisa aja dari penarikannya, contoh, contoh kayak sekarang nih, harganya itu misalkan ini saya berbicara di project yang tetangga, ibaratnya saya berbicara project tetangga, masih di penarikan itu dia harganya di berapa ya? $130. Di $130. Pas ketika 28 hari ke depan, harganya anjlok ke eh 5 berapa ya? $10. Nyampe ke $11. Dan itu saya udah screenshot ke teman-teman semua yang udah join di situ. Hati-hati saya bilang karena ekosistemnya ini nggak jalan. Pertama, kedua ada aturan main di situ masih menggunakan pihak ketiga dan ternyata betul dan sekarang asetnya ibaratnya itu Rockful ya karena dari $140 per satu koin sekarang cuman sisa harganya $6 ada itu dan itu basisnya katanya Web3 tapi ketika saya track itu bukan Web3 itu Web2 jadi ada dua arah ibaratnya gitu. Nah, itu belum full blockchain system, masih ada pihak ketiga. Dan kalau kita bandingkan dengan Origin LJNS, itu jauh sekali ya proyeknya. Kenapa demikian? Contohnya kayak sekarang kita ibaratnya nih ragu nih ibaratnya dengan Origin LJNS. Origin LJNS itu kan memberikan sistem fleksibilitas. Kita masuk hari ini, seminggu ke depan ibaratnya pengen keluar ya silakan keluar. Nggak ada yang ibaratnya tuh harus di lock dulu selama 28 hari pengambilan atau likuiditasnya diambil kita bisa liquid misalkan 28 hari liquid itu intinya diambil keseluruhan dengan bahasa apa ya kalau liquid itu ibaratnya tuh cair hari itu gitu loh, cair detik itu intinya. Nah, itu namanya liquid. Nah, tapi kalau misalkan original Janus kan mau jam setengah tiga subuh kita ambil ibaratnya cuma tinggal nunggu 5 menit 10 menit masuk rekening. Karena kan market aja bukannya 1 kali 24 jam. Mau hari mau hari libur juga mau lebaran juga tetap buka kok.
market Indodax, toko kripto, Binance atau Pintu. Ya mungkin nanti ada sedikit kendala atau maintenance lah kalau misalkan posisi di hari raya biasanya suka ada maintenance, tapi nggak lama kok. Itu seperti itu mungkin ya, sebagian juga ada yang orang-orang Islam juga. Jadi sholat Id bisa jadi kan gitu operatornya. Karena kan kalau market kan sentral, sentral itu ada pihak ketiga atau pihak terpusat seperti itu. Nah kalau Origin LJNS kan decentralized. Original Genesis itu decentralized. Decentralized itu artinya tidak ada pihak ketiga atau tidak terpusat. Jadi hanya betul-betul antara kita dan blockchain aja di situ. Dan pendapatan reward kita juga bukan dibagikan oleh developer atau bukan dikasih oleh saya, bukan yang ngajak, bukan kayak Bas Rijal nih atau misalkan Rico, itu dapat rewardnya apakah dikasih sama saya. Kalau dikasih sama saya ya ngapain saya ngasih ke teman-teman, buat saya aja pribadi kan gitu konsepnya. Nah sedangkan di sini pure ketika kita investasi, yang kita dapat itu adalah, teman-teman di sini suka suka memperhatikan nggak sebelum sebelum kita melakukan staking itu ada tulisan lisensi atau approval. Pernah merhatikan itu nggak? Iya ada. Kalau misalkan pernah approve dulu sebelum staking itu kan ada approve, atau bahasa Inggrisnya kan approve, kalau bahasa Indonesia itu lisensi. Nah itu kan kita penandatanganan bahasanya, menandatangani bahwasannya kita setuju untuk staking itu, dalam dalam arti kata lain kan mengunci koin untuk mendapatkan koin. Gitu loh. Kalau kita nggak kunci koinnya, contoh ibaratnya kita masih LGNS nih, koinnya masih ada di aset di depan. Nah, apakah aset LGNS kita bertambah apa tidak tuh di situ? Saya pastikan itu tidak akan pernah bertambah. Kenapa demikian? Karena di situ kita tidak lisensi atau tidak mengupload Menandatangani. tadi untuk staking tadi gitu loh, untuk staking tadi. Tapi kalau misalkan kita untuk nge-approve tadi, kita berarti sepakat tuh perjanjian untuk ke blockchain tadi gitu loh, masuklah ke blockchain tuh. Nah ketika nanti di situ kan, ketika kita nge-approve dan kita nge-stake berapapun stake-nya di situ ada masuk langsung ke blockchain system, dan itu di bawahnya paling bawah, ketika kita scroll paling bawah itu ada historinya. Dan ketika di history itu bisa bisa kita cek, itu masuk langsung ke blockchain polygonscan.com. Di situ bisa dicek semuanya. Di situ ada tanggalnya, waktunya, harinya, jamnya, detiknya, terus total EJNS-nya, kita masuk kemana. Kalau kita paham di situ, itu kita luar biasa. Intinya, kalau kita paham, kita senang banget di situ. Nge-tracking-tracking kayak gitu tuh. Jadi, nominalnya juga ada di situ. Tapi dengan catatan nominalnya bukan pakai rupiah, pakainya dolar. Gitu loh. Contoh 10 LGNS kita stake. Misalkan di situ $94 ibaratnya. Ibaratnya. Nah, di situ ada historinya. Gitu. Mungkin saya akan sambil berbagi layar, bisa nggak sih ini? Bisa, bisa kan ya? Bisa, 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 bisa. Om. Oke, bentar. Saya share screen aja nih. Oke, ini saya sedikit share bahwasannya apa untuk posisinya kita pengen tahu. Nah, ini untuk posisi akun yang ketika kita stake di sini itu kan kelihatan nggak? Jelas kan ya? Kelihatan kan? Oke, saya akan masuk ke ranah bener apa enggak nih Origin LJNS ini full blockchain system, atau nanti stack itu masuknya kemana gitu loh. Nah, ketika di sini itu ada, ketika kita staking ini ada satu koin nih. Saya coba stake satu koin aja lah. Ini ada satu koin nih. Belum saya ini, saya tadi habis transaksi di sini. Oke, saya stake satu koin di sini. Nah, yang satu koin ini masuknya kemana? Itu akan saya jelaskan di sini. Biar teman-teman tahu di sini. Oke, wait. Oh, belum ternyata ya.
Oke, biar teman-teman semua ini tahu bahwasanya yang satu koin ini apakah saya kirimnya ke Bas Rijal atau ke Sultan Cirebon, Riko, apa masuk ke mana gitu. Nah, ini kan ada nih. Coba saya cek historinya. Di sini belum masuk stack history yang satu LJNS tadi. Oke, tunggu. Nah, nanti teman-teman semua di sini bisa di tracking semua datanya. Nah, ini udah masuk nih. Nah, di sini ada eh jamnya juga ada. Jam intinya ini untuk WIB ya atau waktu Indonesia Barat yang ketika kita stackingnya di mana ini yang dipakai. Nah, ini nih. Ini untuk posisi sebentar. Nah, ini yang tadi ini untuk yang baru posisinya saya akan masuk ke langsung ke blockchain-nya langsung. Ish. Nah, di sini tinggal klik yang TX yang warna biru ini yang tengah, tinggal kita masuk. Yang satu koin tadi tuh masuknya kemana? Cuman tinggal kita langsung tracking aja datanya. Kita langsung validasi di sini di blockchain sistemnya. Nah, di sini aja itu ada tulisan call stack. Nah, di sini call stack nih. Nah, di sini ada call stack. Berarti ini wallet saya masuk ke sini. Nah, ini walletnya siapa nih? Yang ini nih. Nah, kita harus paham nih. Nah, ketika kita di sini call-nya apa? Itu call-nya stack dia. Ini call-nya stack. Nah, ini wallet saya yang tadi, yang DBE4. Itu wallet saya pribadi. Nah, ini masuknya ke sini. On OX 786 belakangnya 5341. Nah, ketika kita tracking di sini datanya, ini masuk kemana nih? Nah, kita kan harus tahu nih. Nah, di sini juga ada nih bloknya ini 1 menit yang lalu ada nih. Nah, ada semua nih di sini token historinya. Ketika saya staking itu di sini ada semua. Nah, ini saya nggak bisa bohong di sini. Jadi di sini wallet saya pribadi masuk ke sini sebanyak 1,0079 dan harganya juga ini ada 7,84. Nah, terus ini tokennya token LJNS Longinus. Nah, ini untuk sini masuk lagi ke sini. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan atau saling apa ya namanya chain. Chain itu saling berantai gitu. Nah, ini masuk dulu ke sini. Kita lihat di sini. Untuk masuk sini, ini masuknya ke mana? Apakah ini wallet kontrak atau wallet seseorang? Nah, di sini udah jelas teman-teman semua bahwasanya ini adalah kontrak. Kontrak walletnya staking original JNS. Nah, ini LP stake-nya. Ini boleh dicek sama teman-teman semua. Ketika posisinya kita masuk sini, itu di sini ada. Nah, ini yang staking banyak sekali per detik, hitungannya per detik, per 88 detik, 8 detik. Nah, ini bukan bukan hanya sebatas tadi saya berapa detik yang lalu ya, yang satu koin tadi. Ada wallet saya di sini ada. Ntar DBE4 belakangnya. Nah, ini aja ketika saya 15 detik 1 menit yang lalu udah ke berapa ini? Bentar, saya cek dulu ini. View all transaksi aja. Nah, saya lihat dulu yang punya saya. Saya penasaran nih. Nah, di sini teman-teman semua jelas ini apakah masuknya ke developer atau masuknya ke wallet saya atau wallet masuknya ke seseorang. Nah, di sini bisa jelas. Coba saya bisa cek di sini historinya. Tadi 1 menit yang lalu berarti DBE4, bentar DBE4. Saya aja baru 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 staking tadi aja udah tenggelam ya, udah di peksi 3 nih. Nah, inilah kehebatan original JNS di seluruh dunia. Bukan hanya saya aja yang staking, bukan hanya kalian-kalian aja, tapi di seluruh dunia nggak tahu ini walletnya siapa, saya juga nggak tahu. Campur-campur, mungkin ada orang Amerika, udah ada orang Afrika atau Kalimantan juga mungkin ada di sini. Tapi kan nggak tahu nih walletnya mana. Nah, ini aja di page keempat nih.
Belum kelihatan nih punya saya nih DBE 4 belakangnya. Saya penasaran aja kadang. Di page keempat aja masih masih next. Masih next DBE 4. Boleh bareng-bareng dicek aja. Nanti ketika belum ada. Nah, teman-teman semua di sini bisa dilihat ya. Baru baru beberapa menit ya, beberapa detik yang lalu mungkin ya. Tapi udah. Nah, bukan BED, BED bukan nih. Mana ya? Pusing saya malah. Terlalu banyak yang stack the original LJNS kayak gini. Hitungannya per sekian second, millisecond mungkin hitungannya. Di page 6 aja nggak kekejar nih punya saya nih. Pusing juga ya kalau lihat kayak gini tuh ya. Oke, mungkin ada di sini. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan kita ibaratnya cuman tinggal salin, address saya di sini, cuman kita tinggal salin aja, itu bisa langsung, bisa langsung masuk yang ini nih. Nah, kita salin nih, nggak usah kita pusing-pusing, kita cuman cari salin di sini, tempel, itu ada di sini. Nah, ini wallet saya. Nah, tadi yang saya staking itu ada 6 menit yang lalu ternyata teman-teman. Ketika saya stake yang satu tadi 6 menit yang lalu. Wow, kalau 6 menit yang lalu itu di page berapa nggak akan ketemu di situ gitu kan. Nah, ini ada di sini jelas. Nah, historinya di sini ada. Nah, satu LJNS. Satu LJNS ada. Nah, sedangkan tadi per setiap millisecond masuk ke origin LJNS yang stake origin LJNS itu bukan hanya saya, bukan hanya kalian, bukan hanya ada yang di grup saya cuma 350 orang, tapi jutaan orang transaksi di original JNS. Nah, ini data transaksi saya nggak akan bisa bohong. 1 jam yang lalu, 26 jam yang lalu, 44 jam yang lalu, semuanya jelas. Nah, nggak ada yang bisa manipulasi manipulatif dari data-data saya nggak ada. Origin token LJNS ini saya dapat dari mana? Ini saya dapat dari klaim turbin. Nah, ini klaim turbin atau klaim dari nah ini silen. Silen itu untuk pengambilan turbin. Ini silen. Berapa totalnya kita bisa cek di sini. Silen saya kurang lebih 111,16 LJNS di sini ada. Membutuhkan 860 DAI karena di harga saat itu. Nah, ini berarti 111,16 LJNS yang saya silen bener nggak nih gitu loh, bener nggak nih. Nah, oke, kita lihat di sini 1 jam yang lalu. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini juga ketika kita klik ya dari kontrak itu yang ada tanda ininya nih, yang ada tanda kertas di depannya. Nah, itu berarti namanya smart kontrak atau kontrak cerdas. Nah, ketika kita klik tadi yang silen ini nih, nah ini yang ini. Nah, ini berarti saya 2 kali silen nih atau 2 kali ini 11 sama 111 sama berapa ini? White. Oh, ini yang masuk ke kontrak ini ternyata 111 di sini. Nah, ini kontraknya kita cek di sini. Apakah ini walletnya address atau smart contract? Nah, di sini teman-teman semuanya jelas ini kontrak. Ya, di sini ada tertulis namanya juga kontrak di sini. Nah, berarti ini adalah smart contract atau bukan punya developer. Ini ketika kita mau ambil turbin. Ini kontraknya, kontrak turbin. Nah, ini dibuatnya itu adalah bukan baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu atau 1 tahun yang lalu, tapi 1 tahun 276 hari yang lalu.
dibuatnya itu ketika si Origin LJNS belum listing. Itu. Jadi ini sudah dimatangkan terlebih dahulu, bukan bukan baru. Nah, ini yang ngambil turbin, lihat banyak sekali di sini. Per milisecond di seluruh dunia yang ambil turbin ini. Nah, otomatis ketika yang ambil turbin ini kan dia membutuhkan die. Die ini ketika nanti dimasukkan itu terswap secara otomatis. Terswap secara otomatis dan itu by system. Balik lagi ke akun saya yang tadi. Jadi setiap pendapatan kita dari sini itu apa dari origin itu dari mana gitu loh. Harus tahu nih di sini. Kita bukan dapat dari developer, kita juga bukan dapat dari upline atau dari mentor. Kita betul-betul dapat dari yang kita investasikan atau kita stakingkan di stake-nya original JNS dan kita mendapatkan reward per 8 jam sesuai dengan block reward yang dibuat oleh developer pada waktu itu langsung di smart kontrakan atau di kontrak cerdaskan. Dan ini jelas semua. Datanya tidak ada yang bisa dimanipulatif. Ini semuanya jelas. Yang tadi saya tracking ini page-nya. Nah, ini saya akan balik lagi ke akun saya. Tadi saya silent atau saya ambil turbin, berarti saya masih silentnya 1 kali 24 jam. Tadi 111 koin. Kita coba cek di sini betul apa tidak. Eh Ternyata benar ya teman-teman semua. Ada 111,1590 koin. Sesuai dengan blockchain yang tadi kita track. Gitu loh, ini nih. Nah, ini saya nggak dapat dari owner, saya nggak dapat dari posisi upline, saya nggak dapat dari developer atau posisinya dari yang ngajak saya, nggak. Saya posisinya dapat dari sini karena saya adalah pengembang sistem di awal yang mau mengembangkan sistem. Nah, gitu dan mau mengembangkan sistemnya dan saya sudah eh sudah berada di fase samurai atau P2 tadi itu alhamdulillah di sini. Nah, ini untuk pendapatan per 8 jamnya. Bagi yang mau, yang nggak mau ya jangan. Itu untuk per 8 jamnya alhamdulillah untuk saat ini masih di 15,52 per 8 jam dari DAO-nya. Untuk dari posisi invite-nya atau spider web itu kisaran 3,4 koin per 8 jamnya. Nah, ini bagi yang mau, saya hanya memberikan peluang bagi yang mau. Bagi yang nggak mau, ya jangan. Intinya kan gitu. Nah, ini untuk posisi akun pertama saya yang saya kembangkan dari awal. Itu. Nah, ini ada juga akun kedua saya alhamdulillah di sini akun ketiga bukan kedua ya, maaf. Ini akun ketiga saya itu saya nggak pernah lihat ya, saya nggak pernah lihat totalnya ada berapa sekarang. Kita cek aja di sini ada berapa saya nggak tahu. Oh, 4.998 koin ini. 4.998 koin di sini. Alhamdulillah hampir 5.000, nggak tahu saya juga. Nggak pernah cek soalnya. Sejalannya aja kalau saya pribadi. Makanya kan posisinya untuk original JNS ini yang penting, yang paling utama adalah dari segi keamanannya udah sangat aman banget. Kalau untuk berbagi layer, berhenti berbagi layer mana ya? Oh, ini deh. Ntar sebentar. Nah, untuk posisi apa? Saya sudah belum share screen ya saya? Masih, Udah, masih. Belum stop. masih, Masih share screen ya? masih. Masih ya? Di mana sih? Untuk berhenti berhenti berbagi layar mana ya? Wait, 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 wait.
Oh, ini ada yang nunggu masuk ya. Oh, ternyata ini nggak otomatis ya. Ada. Kalau berhenti share screen di mana sih? Oh, ini ya. Wait, 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 wait. Masih share screen nggak? Masih, masih. Oh, ini nih. Oh, Udah udah. ya. Intinya itu teman-teman semua yang tadi saya jelaskan, yang dari blockchain sistemnya, kita masuknya kemana, ranah uang kita itu kemana, atau yang kelolanya siapa, apakah dikelola sama developer, atau dikelola sama saya yang ngajak, atau yang ngajaknya teman-teman semua yang ngelola, itu. Jadi ibaratnya tadi yang saya jelaskan, itu adalah kita udah full blockchain system semuanya, udah full smart contract. Kalau saya bahas tentang smart contract itu ada 137 smart contract ditambah pembaruan proposal baru ada 10, berarti 147 smart contract baru yang ada di Origin LJNS. Itu luar biasa semuanya teman-teman, yang ketika ada ekosistem baru dari Origin LJNS yang dikeluarkan itu artinya adalah untuk pertumbuhan dari setiap pengembangan. Contohnya kayak sekarang siapa sih yang nggak tahu stack 600 hari kan? Nah, semuanya pasti tahu lah ya. Eh, yang stack 600 hari itu mungkin hanya sebatas tahu tapi tidak tahu tujuannya apa gitu loh. Pertama, saya akan sedikit bahas. Kalau teman-teman semua di sini melek peluang atau tahu tentang sistem ekonomi atau economic system, itu tujuan utamanya adanya di stack 600 hari dikeluarkan oleh developer itu adalah untuk mengunci supply yang beredar. Itu pertama, mengunci supply yang beredar agar supply-nya terbatas, demand-nya ditambahkan. Demand-nya ditambahkan itu dengan seperti apa? Contoh kayak apa? Kolaborasi dengan yang sekarang yang Galibrid kan. Nah, Galibrid itu kan posisinya dia kolaborasi itu untuk pencatatan di marketnya dan ada ekosistem baru yang dikeluarkan di situ sama utility-nya. Dan RWA atau reward asset nanti di tahun 2026, reward asset di tahun 2026 itu akan digarap oleh Origin LJNS. Dan itu pastinya akan membawa banyak investor untuk join di Origin LJNS. Tapi di real world asetnya nanti. Nah, itu yang akan menjadi ketahanan dari Origin LJNS. Origin LJNS ini posisinya mengalami koreksi market. Itu bukan hanya Origin aja, teman-teman. Teman-teman kalau tahu market internasional kayak Bitcoin pun atau Ethereum pun itu sama, sekarang itu lagi posisinya koreksi juga. Kenapa saya katakan koreksi? Saya katakan koreksi bagi bagi orang-orang yang membeli harga Bitcoin di 1,8, 1,9, di 2 miliar sampai 2,1 M kemarin. Karena itu lagi hype, lagi hype and run, ibaratnya gitulah. Posisinya hype and run itu kemarin pas posisi Bitcoin di 1,8 lama tuh stagnan. 1,9 naik ke 2 M, terus puncak-puncaknya 2,1 M. Dan sekarang harga Bitcoin terbaru 1,5 M, kurang lebih 1,5 miliaran. Kemarin bisa sampai turun ke 1,39 atau hampir 1,4 M turunnya. Berarti pada intinya yang membeli harga Bitcoin di harga 1,8, 1,9 atau di harga 2 miliar apalagi di 2,1 M itu masih mengalami floating atau masih mengalami koreksi atau masih mengalami penurunan. Belum balik modal. Kenapa demikian? Karena ketika membeli Bitcoin itu sampean atau kalian semua itu hanya hold atau hanya menyimpan atau trading atau jual beli. Kalau sampean beli di 2,1 M, sampean jual sekarang ya pasti sampean tradingnya loss namanya gitu loh. Karena apa? Karena sampean jual. Jadi akhirnya di cut loss gitu. Berarti ketika sampean sekarang masih tahan nih, masih hold, masih simpan, itu namanya terjadi floating. Floating loss itu belum loss karena belum di cut atau belum dijual. Maka diamkan saja, ketika yakin Bitcoin harganya akan naik lagi, akan rebound lagi, Anda akan kaya atau Anda
bukan kaya lah ibaratnya, Anda akan untung lah bahasanya. Anda akan untung. Tapi kalau Anda nggak yakin dengan Bitcoin, Bitcoin bakal turun lagi di bawah di 1M, silakan cut loss. Tapi kan itu bukan sebuah pilihan yang baik sebetulnya. Nah, terus kalau pertanyaannya kapan naik lagi ke harga 2,1M, kan nggak ada yang tahu pangsa pasar itu. Hanya semuanya itu adalah prediksi analisis data. Ketika melihat analisis data ini bisa kemungkinan potensi sekian-sekian, bisa kemungkinan bisa potensinya juga ketika ada potensi kan ada positif sama negatif. Kan itu konsepnya. Nah, kalau main kripto pengennya naik terus, kasihan orang yang pengen nyerok kan gitu konsepnya. Nah, sekarang ketika ada kriptonya lagi turun, malah nggak percaya, itu kan rugi. Pada intinya kan gitu, kalau dia nggak yakin akan rebound lagi si kripto tersebut, ya berarti dia membuang peluangnya. Tapi ketika nanti rebound lagi nih atau balik lagi, harganya naik lagi, itu udah membuang kesempatan yang begitu besar sekali menurut saya pribadi. Nah, orang yang saat ini pun sama, yang nggak percaya Bitcoin kan mereka juga akan kehilangan trust. Wah, saya udah plotting 30% nih dari saya beli di harga 2M nih, 2,1M, sekarang udah plotting 30% aset saya nih. Udah plotting, ya udahlah cut loss aja lah dibanding 50% atau dibanding 70%. Nah, itu kan orang-orang yang ibaratnya notabene tidak punya kepercayaan atas terhadap Bitcoin. Bukan Bitcoin yang salah, tapi individualnya. Kenapa nggak percaya ketika Bitcoin tadi mengalami koreksi, tapi ketika naik lagi ke 2,3, 2,4, kan bukannya rugi tapi untung. Tapi pertanyaannya kapan kan nggak tahu. Dan Bitcoin yang Anda beli pun tidak akan bertambah. Karena Anda beli satu Bitcoin ya tetap satu. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun tetap satu. Beda dengan Origin LJNS. Kalau Anda beli Origin LJNS ini satu koin atau 10 koin, potensi 1 tahun itu akan menjadi kalau kita beli 10 koin akan menjadi 80 koin lebih, 90-an. Bisa dicek di situ, di kalkulatornya langsung. Jangan kata saya, tapi datanya aja langsung. Nah, ketika di situ kita ibaratnya beli di tahun kemarin pun ibaratnya, saya contoh, saya udah 1 tahun 2 bulan original JNS ikutan. Di saya tepatnya di Oktober tanggal 13 2024. 13 Oktober 2024. Dan di sini mungkin ada senior-senior yang bareng sama saya ikut itu masih di harga $25 atau di $24. $25. Bayangkan $25 saya beli 1 tahun yang lalu. Ada juga Pak Haji Hainuddin orang Karawang. Itu dia betul-betul hanya sebatas staking, nggak ajak orang, nggak ajak siapapun. Dia ikutan 27 juta, tok 27 juta, 29 apa. Saya lupa pokoknya di sekitar segitu. Asetnya sekarang yang dia stakingkan selama 1 tahun 1 bulan itu sekarang menjadi 1.700 LJNS. Pokoknya hitung aja 1.700 LJNS berapa berapa rupiah, berapa dolar dan berapa rupiah untuk harga saat ini. Tanya apakah Pak Haji Hainuddin rugi? Merasa rugi meskipun beli di harga 24 $25, apa dia untung? Itu aja pertanyaannya. Nah, kalau ada yang kalau kita hitung dia plotting berapa persen, hitung aja 25 dikurang bentar, saya hitung sampai kalkulator aja. Saya sampai kalkulator dikurang 75%. 70%. Berarti kurang lebihnya Pak Haji Hainuddin itu udah mengalami plotting 70%-an atau 69%. Kalau kita hitung persentase ya dari pertama beli. Tapi aktualnya sekarang jadi 1.720 LJNS dikali harga saat ini aja. Harga saat ini yang tertera itu asetnya kurang lebih jadi 227 juta. Asetnya. Padahal harusnya dia plotting sebanyak 70%. Atau kalau kita hitung 70% dari 27 juta, harusnya asetnya itu hilangnya kurang lebih 70%. Kurang lebih asetnya harusnya sisanya itu 8.100.000. Harusnya 8.100.000. Tapi aktualinya nih itu jadi 227 juta yang tersisa. Sedangkan yang sudah dicairkan itu di kisaran 26 jutaan.
Berarti modal udah balik, sekarang tinggal eh kalau sekarang kata kasarnya mungkin tinggal tainya aja atau tinggal kotorannya aja nih. Gitu. Yang dia diamkan, yang dia staking kan mau dia dia real pure mau investasi, mau jangka panjang, akhirnya kemarin dia lock di 600 hari sebanyak total keseluruhan kemarin tuh yang di lock sama dia itu di 1.500-an kalau nggak salah 1.500 LGNS, sisanya dia stake biasa. Yang 200-nya dia Batas stake ya, biasa. ya. Iya, Mungkin betul. dari teman-teman yang lain mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dibuka mic-nya. Oke, ada yang mau bertanya boleh dibuka aja mic-nya, kita sharing-sharing aja. Ada yang mau ditanyakan, Barangkali ada keraguannya yang apa? mengganjal, Ya, keraguannya apa di langsung original mic. JNS? Boleh. Oke, Mas Jiko gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Belum kok. ada Nah Bentar. itu belum belum ya? muncul. Belum. Oh, berarti jelas ya Itu pernyataan saya jelas semua berarti ya kalau nggak ada itu yang mau tuh ada yang ditanyain ya. bertanya tuh, ada yang bertanya di room chat. Apa? Ini Om, proses spiderweb harus ada energi dan perbandingannya tambah kecil ya. Apakah ada kemungkinan atau impact pengembangan akan jadi berkurang karena reward ini? Eh, Wih, Mungkin tambahan kebalik ini. Ini untuk kebalik eh, malah. untuk untuk sistem Oke, pengembangan Om, biasanya kan orang-orang salah pahamnya oke, ini banyak salah paham di sini Om. Pertanyaannya, oke, apakah oke. ini hampir sama kayak bisnis MLM atau enggak gitu? Sama Nah, ini. jadi gini. eh, Oke, bahkan justru gini ya, menurut ini kalau menurut pandangannya harus berbalik arah. Jadi gini konsepnya. Kalau yang mengembangkannya baru-baru kayak mungkin Bas Rijal atau Rico itu kan masih dapat spider webnya itu di satu koin ada sekarang Bas Rijal dapatnya per 8 jam 1 hari ya, udah satu koin ya per 8 jam ya. Oke, 4 hari, nice. Nah, 4 hari, oke per hari bukan per per 8 jam. hari ya siap 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 siap. Oke. Jadi Oh, gini, maaf. untuk saat ini yang masih baru-baru mengembangkan itu masih kecil. Coba bayangkan yang sudah mengembangkan original LJNS-nya di awal-awal. Yang kayak kita dengar yaitu ada dari Malaysia yang dia itu dapat spider webnya per 8 jamnya 204 LJNS. 204 koin per 8 jam. 204 koin per 8 jam. Berarti kalau misalkan ibaratnya dia mau ambil spider web per hari itu kurang lebih dia eh, spider webnya itu 612-an kurang lebih ya estimasinya 612 koin dari LJNS yang diambil dari Spiderweb. Bayangkan kalau misalkan dari 612 LJNS per hari, kalau misalkan dia tanpa ada energi yang saat ini ekosistem baru, berarti dia bisa semena-mena jual LJNS-nya, dia tinggal klaim dia jual. Gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada energi atau tidak ada LJNS yang di lock untuk mendapatkan energi. Tapi dengan adanya ekosistem ini, pledge energi, itu dia tidak bisa semena-mena ambil spider webnya tadi. Dia harus membutuhkan energi untuk pengambilan spider web tadi. Maka ketika dia ngelok 360 hari energi itu atau pledge energi tadi 1:1,8 LJNS, berarti dia dengan secara sistem dipaksa untuk menahan atau ngelok selama 360 hari sebanyak sekali klaim coba kita hitung aja bandingannya. Berarti sekali klaim itu dia harus ngelok 120 LJNS, bayangin. Dia harus lock 120 LJNS selama 360 hari. Berarti ketika banyak yang di lock, origin LJNS ini di sistemnya, itu akan mengurangi supply yang beredar di seluruh dunia. Dan ketika supply yang beredar ini terbatas karena banyak yang di lock, dari 600 hari, dari min A, dari pledge energi, itu ketika demand-nya banyak,
supply-nya terbatas, maka harganya akan ikut naik. Ini yang harus kita pahami. Bahkan orang-orang tidak paham tentang ekonomi sistem. Ekonomi sistem, jangan dibanyakin supply-nya, tapi sedikitkan supply-nya, banyakin demand-nya. Baru nanti berbicara ke harga. Nah, inilah kita harus paham tentang sistem ekonomi atau economic system. Nah, demand-nya saat ini, developer itu lagi menjaga agar demand-nya terbatas, supply-nya terbatas, maaf, supply-nya terbatas, demand-nya diperbanyak. Dengan apa? Ekosistem baru selalu dikeluarkan, utility-nya dikembangkan, dan supply-nya dibatasi. Dengan apa? Adanya stek 600 hari, adanya plan energi. Itu kan untuk membatasi supply yang beredar. Atau barang yang keluarnya nanti di market itu akan sedikit. Gitu loh. Nggak ada ranah untuk apakah pengembangan semakin kecil, nggak ada ke situ. Itu salah. Konsepnya salah, bukan seperti itu. Bahkan justru ketika pengembangan ini ibaratnya semakin besar, semakin banyak, maka plan energi ini saya pengennya itu adalah 1:1. Dulu padahal pertama kali adanya plan energi itu 1:2,7. Jadi untuk satu LJNS yang di plan energi itu untuk mendapatkan energinya 2,7 LJNS. Nah, sedangkan sekarang 1:1,8 LJNS. Jadi ibaratnya itu kita satu lot kita mendapatkan energi 1,8. Itu artinya berarti semakin banyak yang di lock di situ supply-nya makin terbatas. Itu makin bagus. Kan kita di situ juga di lock bukan kita nggak mendapatkan staking, kita juga mendapatkan reward ber 8 jam ya sama aja. Gitu loh, sama aja. Cuman bedanya itu adalah ketika di lock berarti membatasi supply yang beredar itu aja. Tujuannya bagus gitu. Oke, ada yang belum paham nggak dari pernyataan saya? Apakah dengan fenomena harga yang sekarang sedang turun, ada pengaruhnya sama developer mungkin? Maksudnya pengaruhnya sama developer itu apa? Ya kan, yang seperti kita tahu kan biasanya kalau harga turun itu pasti, kalau orang awam itu pasti mikirnya, wah developer ini ambil dana nih, dana gede Oh nih, ya, lagi naik ini dananya nih. oke. Nah, saya jelasin. Setiap transaksi di Origin LJNS itu bisa dicek di Dex Screener atau langsung di blockchain-nya Polygon yang smart kontraknya Origin LJNS. Kita bisa cek di situ yang transaksinya siapa, yang besar siapa, transaksi besar siapa, transaksi kecil siapa. Dan kalau kita bahas developernya yang main harga, saya aja nggak tahu developernya siapa, walletnya yang mana. Tapi ketika saya lihat, malah yang transaksi yang besar-besaran itu adalah walletnya ekosistem yang pembelian, bukan jual. Kan ada screener juga jelas di situ. Per millisecond transaksinya untuk swap ke quick swap. Gitu loh. Nah, pencatatan di situ kan jelas banget. Ada yang transaksi jual, ada yang transaksi beli. Bahkan ini ketika kita bahas developer jual, nggak ada kata-kata developer jual. Karena ketika developer jual pun itu apa? Dia masuk ke step yang dimana jualnya juga kan nggak langsung ke market, tapi dia swap terlebih dahulu atau penukaran terlebih dahulu masuk ke ekosistem yang 5% tadi langsung potongan 5% masuk ke ekosistem untuk auto buybacknya, untuk pengembangan sistemnya dari ekosistem dan utility-nya dan juga untuk pengembangan jaringan gitu. Karena di sini sistemnya sistem V2 atau sistem swap seperti itu. Oke, Om, ini juga ada pertanyaan lagi nih. Oke, Manis, untuk pahitnya itu gimana? Mungkin maksudnya resikonya ya. Resiko terbesar, resiko paling besar, karena kita tahu namanya investasi atau namanya usaha itu oh kan pasti ada supply resiko. apa kayak gimana sistem ekonominya? Supply maksudnya supply dari market apa dari posisi supply dari posisi kriptonya apa gimana maksudnya?
ini inflasi beda dengan supply ya. Saya jelasin dulu. Supply itu tidak ada kaitannya dengan inflasi. Supply itu kaitannya dengan demand atau permintaan atau penawaran sama permintaan, penjualan sama penawaran. Contoh kayak Origin LJNS itu unlimited supply atau supply tidak terbatas. Kalau kita bahas supply tidak terbatas, apakah kripto di dunia ini ada supply tidak terbatas? Ada. Saya katakan apa kriptonya? Ethereum. Semuanya teman-teman di sini bisa cek Ethereum supply-nya ada berapa. Supply Ethereum itu tidak terbatas. Yang dimaksud supply tidak terbatas itu bukan supply-nya dicetak habis-habisan per setiap hari. Supply dicetak ketika ada permintaan. Jadi kalau tidak ada permintaan, tidak ada penjualan namanya. Nah, maka supply-nya Ethereum, kenapa harga Ethereum tahu nggak harganya sekarang berapa? Harganya 50 juta untuk saat ini real time-nya. Dan kok bisa harganya naik? Misalkan supply-nya juga tidak terbatas. Karena yang dimaksud supply-nya unlimited itu bukan dicetak jutaan eh, supply per setiap harinya. Dicetaknya itu ketika sesuai dengan adanya permintaan atau demand. Dan Ethereum bisa naik itu karena banyak aturan di awalnya. Contoh ekosistemnya udah jalan, utility-nya udah banyak. Gitu loh. Termasuk ekosistemnya apa aja. Yang menggunakan blockchain-nya Ethereum kan banyak. Termasuk Polygon, ekosistem Polygon adalah dia itu kan menggunakan blockchain-nya Ethereum. Dan Polygon ini dipakai oleh LJNS. LJNS ini menggunakan Polygon dan Polygon juga berada di atasnya blockchain-nya Ethereum. Berarti pada intinya LJNS itu adalah cucunya dari Ethereum. Kalau kita tahu gitu loh. Nah, Ethereum itu sama persis dengan Origin LJNS kalau kita tarik ulur ke tahun 2014. 2015, 2016, 2017. 2015 ini mulai pergerakan ekosistem segala macamnya. 2017 itu pembuatan blockchain. Pembuatan blockchainnya Ethereum dan di atas blockchain Ethereum itu bisa membuat NFT, bisa membuat smart contract, bisa membuat DeFi, gitu loh. Banyak lah, banyak sekali di situ. Nah, makanya eh, Ethereum, kenapa harganya bisa naik? Karena Ethereum, ekosistem dan utility-nya berjalan. Meskipun unlimited supply dari kriptonya, gitu loh. Nah, kalau tadi membahas tentang inflasi, inflasi itu kenaikan suatu harga barang. Beda. Kalau kripto itu menjaga dari ketahanan dari inflasi itu adalah kenapa demikian karena posisinya kalau kita main di rupiah main aman, kalau kita ibaratnya mau main aman silakan pegang aja rupiah. Kita lihat kita investasi di original jelas selama setahun 2 tahun atau 10 tahun orang yang masih main aman yang megang rupiah di rekening atau di bawah kasur silahkan itu kan pilihan atau bisa lah mau dibandingkan sama emas monggo gitu loh. Nah, kita harus paham perbedaannya antara inflasi atau staking atau supply dan demand dan juga posisi tadi apa kalau kita bahas tentang blockchain itu di situ. Ada lagi pertanyaan? Eh, Market kan sekarang mungkin kita tahu semua market lagi pada turun nih. Teman-teman juga baru join sebulan itu pasti pada kepikiran nih, pada deg-degan juga. Kira-kira apakah ada prediksi bakal rebound lagi itu kira-kira kapan? Apakah ada pengaruhnya sama tahun baru atau bagaimana? Ya, untuk posisi kalau kita lihat dari ekosistem yang dikembangkan itu akan mengembangkan real world asset di tahun 2026. Berarti pada intinya Origin Genesis ini untuk long life atau untuk jangka panjang, untuk hidup jangka panjang, long bisnis untuk bisnis jangka panjang, bukan untuk sesaat kekayaan sesaat. Kekayaan sesaat kalau mau kekayaan sesaat ya mungkin masuk ke ranah judi aja sih. Itu kan bisa kayak saat bisa hancur sesaat kan gitu.
Atau mau trading juga boleh. Kalau misalkan mau trading sehari mau nyari 2% 3% ya monggo. Tapi ketika nanti terjadinya posisi ada bear market atau misalkan ada yang exit liquid, ya berarti kita kena floating ya sama aja gitu loh. Nah, cuman kan dengan catatan kalau trading ya kita beli satu atau beli 10 atau beli 100, mau ditaruh mau disimpan setahun, 2 tahun, 3 tahun tetap 100. Bedanya dengan original JNS kalau kita beli 10 atau beli 100 kita stakingkan selama setahun ya original JNS-nya nambah. Kalau untuk masalah harga kan nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa posisinya lihat atau nggak ada yang bisa prediksi juga. Kadang Bitcoin diprediksi sekian-sekian, pada intinya kan itu semuanya hanya prediksi, hanya perkiraan, hanya perhitungan by data. Dan kalau saya hitung by data secara harfiahnya itu original JNS sedang mengembangkan ekosistem ini, ya saya ikutin aja. Ikutin aja ekosistem ekosistem yang baru dan itu pasti nanti korelasinya juga ke harga juga kok gitu. Kan kalau kripto itu sebetulnya yang paling utama adalah ekosistemnya jalan apa enggak atau utility-nya dikembangkan apa enggak gitu loh. Nah, kalau misalkan hanya berbicara tentang harga, mending jangan main kripto, mending mainnya jualan cilok. Karena kalau jualan cilok bisa langsung cash flow itu loh, cashback setiap hari. Kita jual 100 cilok, per satu ciloknya 1.000, berarti dapat 100.000. Itu udah jelas kelihatan gitu loh. Tapi kan kalau main kripto ya kayak gini konsepnya. Kalau misalkan harga kalau main kripto pengen naik terus, itu malah bahaya. Kenapa bahaya? Ketika harga kripto itu naik terus gak ada naik turun, sama halnya kayak kalau misalkan ibaratnya kita kalau masuk ke kesehatan, kalau ilmu kesehatan, itu kalau PCR itu kan jantung itu kan detaknya kan naik turun kan. Ibaratnya bukan turun terus, bukan naik terus. Kalau naik terus darah tinggi bisa kena serangan jantung, stroke, ninggal aja kan gitu konsepnya. Nah, kalau misalkan turun terus ya drop juga sama ninggal. Nah, ini kan kripto yang baik dan benar itu adalah ketika ada kehidupan atau ada detak jantung. Naik turun itu biasa gitu loh. Kalau pengen naik terus ya bingung saya ngajak apa, bisnis apa gitu loh. Ibaratnya usaha jangankan usaha staking dari original JNS, Anda semua di sini yang masuk ke grup ini, ketika usaha real aja itu tidak ada yang menjamin Anda untung kok. Usaha real aja Anda bisa jadi rugi. Apa rugi? Banyak kok faktornya. Bisa contoh ibaratnya Anda jualan es misalkan, terus hari itu satu harinya siangnya itu hujan terus. Apakah jualan esnya laku keras? Apakah sepi? Gitu loh. Nah, itu kan juga banyak faktornya. Mungkin bisa jadi faktor cuaca, gitu loh. Faktor cuaca banyak kok, gitu kan. Nah, itulah usaha. Usaha juga sama. Kalau Anda misalkan ibaratnya hanya sebatas usaha itu ngarepinnya untung, saran saya jangan usaha deh. Mending kerja aja di pabrik yang tiap bulan untung udah 5 juta 6 juta udah. Nggak akan rugi tuh. Udah itu aja. Jadi kalau yang pengen pasti-pasti aja ya itu aja. Intinya. Seperti itu mekanismenya. Nah, kalau tadi untuk mensiasati kerugian, di sini kan original Genesis itu membuka membuka peluang bagi orang yang mau mengembangkan berarti mendapatkan reward atau hadiah bagi yang mau. Bagi yang nggak mau ya jangan. Nah, untuk mensiasati tadi ketika harganya turun atau bearish, itu kan kita mendapatkan reward itu kalau kita mau cairin mangga, kalau kita mau destakingin lagi mangga. Tapi ketika nanti rebound kan berarti triple keuntungan dong. Harganya naik, aset kita ikut naik, pendapatan reward kita juga value-nya ikut naik, gitu loh. Nah, cuman kan tujuannya satu. Berarti kita hanya membutuhkan sabar aja sama waktu yang dibutuhkan. Itu aja sih. Investasi itu kan seperti itu. Kalau investasi kemarin masuk, besok pengen cepet kaya. Kata Timothy Ronald juga, mending jangan di dunia aja, jangan di bumi aja. Disuruh pindah ke planet Mars mungkin, katanya kan gitu. Karena ya investasi itu ya membutuhkan waktu dan kesabaran. Dan ibaratnya orang-orang yang sukses saat ini, kayak si Bro Timo,
Itu kan bukan baru investasi kemarin sore. Dia investasi dari tahun 2015 gitu loh. Tapi 10 tahun itu kan ibaratnya waktu yang ditempuh atau range waktunya. Lah, Anda semua di sini ikutan original Genesis baru 1 bulan, baru 2 bulan, pengen punya jadi miliaran, ya ikutannya berarti 1 M. Baru tuh 2 bulannya bisa bisa dapat misalkan ibaratnya 40%, berarti dapat 400 jutaan. Ya ikutannya ibaratnya 10 juta atau 100 juta, 10 juta ya ibaratnya, atau apalagi 1 juta 5 juta, ya modalnya modal sabar sama waktu. Dan saya pun alhamdulillah dari tahun kemarin saya join 25 juta, saat ini tadi bisa lihat sendiri untuk pengambilan reward aja untuk perharinya itu di kisaran itu tadi per 2 hari 111 koin, berarti perharinya di kisaran 50 sekian. Hampir 60-an berarti kurang lebih 57, 56 kurang lebihnya. Segituan. Itu makanya tapi kan butuh sabar. Yang saya dapat hari ini bukan baru saya kemarin tanam. Sama halnya Tunggu kayak kita investasi. iya, Tunggu sama halnya kayak kita nanam nanam posisi apa padi. Ketika padi saat ini yang dipanen itu bukan baru kemarin ditanam. Ya intinya butuh sabar, butuh proses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, baru tuh panen. Panennya aja kan nggak tahu bisa bisa jadi puso atau gagal panen karena banyak faktor, karena orang hama, kupu-kupu segala macamnya kan nggak ada yang tahu. Gitu loh. Ini Mungkin yang satu pertanyaan lagi. oh ini Om Yas, Yas, ini siapa ya? Langsung aja ngomong, ini apa? Dibuka aja mikrofonnya biar lebih jelas. Kalau kripto itu saya jelasin aja. Kripto itu ada jual, ada beli, ada tukar. Jadi ada penjualan, ada pembelian, ada penukaran juga. Tidak jual beli aja. Ada penukaran juga sama. Atau swap bahasanya, penukaran, swap. Nah, itu tergantung dari sistem yang dibuat dari awal kontraknya itu. Dia kalau misalkan posisinya udah sentral, berarti bisa jual beli di market yang sudah di-listingkan atau posisinya kayak market Indodax nih ada LGNS, berarti itu kita bisa trading di Indodax. Kalau misalkan posisinya posisi dari LGNS sudah listing di Indodax. Tapi kalau misalkan LGNS ini masih di market decentralized atau di market Dex Cleaner itu bukan market, hanya pencatatan transaksi, berarti kita menggunakan penukaran atau swap sistemnya P2 gitu. Kalau untuk original Genesis saya udah berapa lama? Saya sebelum join, saya tracking dulu selama 1 bulan. Saya dikenalkan di bulan September di tanggal 4 kalau nggak salah apa tanggal 5 gitu. Saya mulai tracking itu tanggal 7, tapi saya mulai join di tanggal 13 Oktober. Saya mulai join tanggal 13 Oktober. Awal modal saya 25 juta. Sekarang alhamdulillah yang udah saya cairin hampir 1 M. Yang masih tersisa ada 7.000 LJNS. Tinggal kali aja harga LJNS saat ini berapa. Alhamdulillah segitu. Cuma dengan catatan saya bisa sebesar itu karena saya juga mengembangkan jaringannya. Itu kalau nggak ngembangin jaringan nggak akan sebesar sekarang. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, gimana mungkin dari Banyuwangi, Om Bos Banyuwangi, Om Sultan atau Ilham, ada pertanyaan sebelum diakhiri sesi Zoom pada Oke, malam ini? ada lagi. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita berbicara tentang kripto, yang paling utama saya pengen kasih pesan ke teman-teman semua itu adalah kripto itu yang apa? Yang pada intinya yang paling utama itu adalah ekosistemnya berjalan apa enggak. Itu yang paling utama. Jangan hanya fokus ke harga. Harga itu akan mengikuti ketika ekosistemnya berjalan secara maksimal dan utility-nya itu selalu dikembangkan. Utility-nya kan ini akan membuat real world asset di tahun 2026 di roadmap-nya atau di perjalanan original JNS. Dan kita sebagai para investor
hanya mengembangkan sistem yang sudah dibuat secara smart contract atau dibuatnya secara kontrak cerdas, yang sudah dikontrak cerdaskan atau di smart kontrakkan di blockchain system. Dan saya pribadi sebagai pengembang original JNS itu hanya menjalankan ekosistem yang ada, dan untuk memaksimalkan, pertama memaksimalkan aset saya, kedua untuk memaksimalkan original JNS agar original JNS ini tetap long life long business, itu intinya. Nah, untuk harga nanti insya Allah harga itu pasti mengikuti kok, gitu. Yang paling utama tadi, kita yakin apa tidak. Kalau nggak yakin, intinya saya hanya ngasih saran, kalau yang saat ini nggak yakin, ketika nanti original JNS ini rebound kembali, mending tarik aja asetnya. Saya katakan tarik aja asetnya, jangan terlibat di original JNS, jangan terlibat. Silakan Anda buka usaha apapun di luar sana yang menurut Anda lebih nyaman, lebih aman, lebih fleksibel, lebih menghasilkan. Itu. Bila mana jika ikutan original JNS banyak was-wasnya, banyak takutnya. Karena saya pribadi dari awal saya join original JNS itu saya langsung all in, saya langsung yakin 100% bahkan 1000%. Meskipun dulu original JNS masih sangat kecil, transaksinya masih sangat kecil, likuiditinya sangat kecil sekali. Sekarang kalau kita bahas likuiditasnya original JNS itu besar sekali, jauh banget, perbandingannya jauh banget. Kalau dulu cuman 1.200.000, 1.400.000 likuiditinya. Sekarang itu udah 400 sekian juta dolar loh. Kurang lebihnya 8 triliun, 8 triliun lebih lah. Dana likuiditasnya dulu tuh cuma 1 juta, 1.300.000. Likuiditinya tuh 1.300.000, masih kecil sekali. Gitu loh. Untuk volume transaksinya aja sekarang udah besar banget, dan kita bisa tadi cek di blockchain-nya aja. Untuk yang transaksi staking di original JNS itu per sekian mili detik, Perkembangannya pesat ya. perkembangannya sangat pesat. Karena original JNS bukan hanya Indonesia. Original JNS itu dari luar negeri, yang saya tahu dari India, dikembangkannya di Cina, dan sekarang menyebar di seluruh dunia. Udah 55 negara, udah 55 negara yang udah ikutan original JNS, dan salah satunya hanya Indonesia. Indonesia itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Ingat, banyak yang persepsinya salah. Indonesia satu-satunya, salah. Indonesia itu hanya salah satu dari 55 negara yang ikutan staking. Makanya sekarang holdersnya itu ada 1.847.000 holders di seluruh dunia. Atau pemegang. Holder itu pemegang namanya. Itu yang megang origin. Oke, ada lagi pertanyaan atau Oke, pernyataan, untuk boleh? teman-teman gimana? Atau ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini? Gimana? Om Eh, Riko mungkin ada pertanyaan lagi? yang masih ragu-ragu rugi lah. Apalagi Ya, yang ibaratnya kayak Eljonis ini scam, barangkali Eljonis ada ini yang mengganjal, masih mengganjal, atau ada yang belum puas ini dengan jawaban kalau yang jadi Om Bulin kasih. teman-teman di sini, oke, saya jelasin sedikit, Mas. Teman-teman di sini tuh kadang kalau misalkan harganya lagi lagi down, kayak sekarang nih keadaan lagi bear market, itu mentalnya kadang melemah sendiri. Nah, karena Jadi ekspektasi ya, teman-teman Pak Join itu maunya candle itu naik terus untung loh. terus. Iya, naik terus, untung terus, naik terus gitu loh. Nah, kayak baru main kripto aja gitu kan. Yang anehnya itu yang mainnya dia udah pernah main kripto gitu loh. Nah, ini kalau kita bahas, kalau yang nyerang original Genesis itu dari 1 tahun yang lalu ketika saya join, itu banyak banget yang nyerang, dan banyak yang menjelaskan bahwa original Genesis ini scam, original Genesis ini scam segala macamnya, skema Ponzi lah, atau money game lah, atau posisinya money laundry lah. Saya katakan original Genesis ini scamnya di mana, money laundry-nya di mana, skema Ponzi-nya di mana, money game-nya di mana. Kalau ada data yang bisa memvalidasi, saya tarik semua aset saya. Saya katakan gitu. Nah, tapi ketika saya ketemu sama orangnya, orangnya nggak mau temuin saya. Ada yang berbicara seperti itu, saya langsung datangin orangnya untuk validasi kata-katanya. Dia nggak bisa validasi, bukan nggak bisa malah.
Ketika saya WA, saya tanya orangnya, saya mau datangin, orangnya nggak bisa dihubungin, saya datangin ke rumahnya, orangnya nggak ada. Karena apa? Karena saya pribadi orangnya adalah ketika berbicara seperti itu, keluarkan datanya, jangan hanya katanya. Saya nggak, dari dulu saya nggak pernah percaya sama kata. Datanya aja keluarin, dari mana sumbernya, apakah dari konsumsi pribadi yang ibaratnya itu hanya apa ya namanya, punya pikiran sendiri yang nanti itu di apa disebarluaskan, dikonsumsi banyak orang, itu yang salah. Gitu loh. Sampai detik ini ada yang 1 tahun 2 bulan yang lalu bilang original Ajana scam, masih jalan kok. Dan rewardnya juga nggak pernah meleset kok. Masih mendapatkan reward kok. Gitu loh. Nggak ada yang namanya posisi reward kita dibagikan sama developer. Nggak ada. Itu yang ngomong tuh goblok. Saya bilang goblok. Kenapa saya bilang katakan gitu? Karena mereka nggak paham yang namanya blockchain system. Kalau mereka paham, di tracking dari datanya, blockchain-nya, dikeluarin dari mana, reward-nya dari mana, itu jelas di situ. Gitu loh. Oke, ada lagi Ya, mungkin pertanyaan? kalau Boleh sudah yang tidak ada mau ditanya? pertanyaan, gimana teman-teman semuanya? Sudah Pak, sudah puas dengan jawaban dari narasumber kita? Atau ada yang masih Ya, mengganjal? Mungkin dari Om Gensa gimana? Ada tanggapan? Atau dari Bos Banyuwangi ini? boleh yang lain ada Mungkin yang mau teman-teman dari ditanyain? Cirebon, kalau memang sudah tidak ada, kita akhiri aja sesi pada malam hari ini. Ya udah. Boleh, siap. Saya tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas. Oke. Udah jelas ya, Om? Nah, Oke, sudah harusnya jelas ya. untuk saat ini, ya untuk saat ini nih, ketika harganya saat ini, kalau yakin LJNS ini bakal rebound kembali, itu udah satu hal yang paling bagus untuk akumulasi. Mainnya berarti main di CE atau mainnya main averaging. Nah, kalau udah biasa main trading ini paham nih, AVG, averaging. Nah, ini main averaging nih, nanti diakumulasi. Main akumulasi nanti ketika, oh saya kemarin beli di harga sekian deh. Oh sekarang dapat reward berapa nih? Berapa LJNS? Oh sekian. Oh saya kalau misalkan saya suntik lagi di harga sekarang ini saya dapat sekian. Nah ketika naik di harga ini udah untung besar sekali itu. Udah gitu kan ditambah lagi apa? Ditambah lagi dari hasil penambahan dari hasil staking tadi. Ya mungkin Om, ada pertanyaan. Om, maunya sih gitu. apakah main di emas juga, Om? Saya main Kemarin dulu, saya tapi kemarin dulu saya main. Ya ada gimana? pemikiran nanti kalau barang saya cair nih ya 200 jutaan lah saya taruh lagi di akun Nice. ketiga untuk dorong akun kedua. Gas, Malah nggak itu cair-cair. namanya melek peluang itu. Itu yang namanya melek peluang seperti itu. Iya, soalnya kan di harga sekian kan bagus Om. Apalagi Yoi, bukan harga malah sekarang ragu. ini kan sekian kan. Kan kalau kalau Yoi. seumpama nih naik lagi di ah, kan sudah lumayan kalau naik lagi di harga 11 dolar kayak Nice. kemarin yang Nah, keren. Nah, itulah kalau yang paham tentang peluang, kalau dia dan saya tadi katakan, kalau dia yakin LJNS ini bakal rebound kembali, maka dia akan serok, bukan malah jadi mentalnya down atau posisinya jadi pikirannya kemana-mana, gampang dipengaruhin. Bukan. Gitu. Nah, kecuali kalau orang yang nggak yakin dengan original Genesis bakal naik lagi. Itu. Makanya tadi, kenapa saya all in di original Genesis? Karena saya memahami sistem yang dianut original Genesis. Original Genesis ini menggunakan algoritmik economic system dengan sistemnya roda gila. Gitu loh. Ibaratnya ada yang paham perekonomian roda gila, udah nggak usah panjang kali lebar. Yang tadi pertanyaan main gold juga Kak Om. Saya dulu main gold, saya dulu udah main apa aja. Sebelum saya fokus di original JNS, saya udah main apa aja. Trading, iya.
gold ya, saham, obligasi, bond, terus juga deposito mungkin iya gitu. Cuma kalau original JNS itu apa ya namanya? Kayak nemu harta karun lah kalau menurut saya pribadi. Itu Pelabuhan terakhir. pelabuhan terakhir lah kalau menurut saya. Jadi saya bisa bisa tidur juga menghasilkan ibaratnya gitu. Kalau dulu ketika main trading gold sama trading kripto sama aja sih, gold sama kripto tradingnya sama aja gitu, sama aja kok, nggak ada bedanya gitu. Trading ya tetap jual beli juga sama. Gold juga kan ibaratnya kalau yang betul itu sebetulnya gold LM atau logam mulia atau kayak antam kayak gitu fisik. Nah, kita pegang fisiknya. Kalau misalkan trading atau hanya sebatas pembelian di golden kayak market gold, ya itu sama aja kayak kita trading kripto. Nggak ada tahu yang tahu supply-nya berapa. Hanya hanya sebatas analisa juga masuknya. Gitu loh. Sama aja. Saham juga iya, saya dulu juga sama saham, main saham. Sangat lebih cuan LGNS. Yoi, lebih cuan. Oh, lebih cuan LJNS. Mana? Siapa om? Lebih cuan LJNS siapa om? Iyalah, Jelas. jauh lah om. Jelas itu, nggak usah titik udah nggak ada panjang kali lebar kalau itu. Makanya tadi Jadi Mas Rizal ngejelasinnya pelabuhan terakhir, ya pelabuhan terakhir dah. Itu. gimana Oke, teman-teman sudah puas dengan jawabannya ya? Terima kasih Om Billy sebagai narasumber pada malam hari ini. Semoga ilmunya oke. bermanfaat buat teman-teman Amin. juga. Terima kasih kepada semua teman